sebagian besar kisah kehidupan Yesus oleh para penulis Injil menunjukkan bahwa cara para penulis kitab Injil menulis Injil dipengaruhi oleh genre biografi Helenistik. Para penulis biografi Helenistik tidak berkewajiban untuk menampilkan semua detail periode kehidupan seseorang atau menceritakan segala sesuatu di dalam urutan kronologis. Mereka memilih peristiwa-peristiwa tertentu secara teliti untuk mengajarkan berbagai pelajaran moral atau mempromosikan ideologi tertentu. Dan mereka seringkali fokus pada kematian seseorang karena mereka percaya cara seseorang meninggal mengungkapkan banyak tentang karakternya. Nah, sebagai akibat dari tidak tercatatnya sebagian besar kehidupan Yesus ini, maka selama berabad-abad setelah Kristus dan rasul-rasulnya telah muncul berbagai kisah dan teori yang berusaha mengisi kekosongan tersebut. Melalui tulisan-tulisan yang kita kenal sebagai tulisan apokrifa dan pseudografa, berbagai sumber non-kanonik yang menggunakan kata Injil pada judulnya tidak dapat dipercayai sumber informasinya, karena di dalamnya terkandung pengajaran atau keyakinan yang berasal dari cerita dongeng yang tidak sesuai atau bertentangan dengan pengajaran-pengajaran dari Injil kanonik. Kebanyakan dari dokumen non-kanonik tersebut berasal dari golongan-golongan non-ortodoks dari gereja mula-mula, pada umumnya berkaitan dengan gnostisisme, seperti misalnya Injil Koptik Thomas, Injil kanak-kanak tulisan Thomas, Injil Petrus, Injil Nikodemus, Injil Filipus, dan Injil Maria. Selain kisah janggal tentang Yesus dari apokrifa dan pseudografa tersebut di atas, ada juga kisah-kisah lainnya yang bersumber dari India mengisahkan bahwa Yesus pernah pergi ke India pada umur 12-30 tahun. Di sana ia belajar agama Buddha dan kemudian kembali ke Palestina. Kisah tersebut dituturkan oleh Anand Krishna di dalam bukunya yang berjudul Isa, Hidup dan Ajaran Sang Masiha. Menurut Bambang Norsena, tulisan Anand Krishna tersebut hanya dalil yang dicari-cari dan ia tidak bisa membuktikan kebenaran sumber tulisannya itu. Jadi ini adalah fiksi. Ada juga kisah lain dari penulis yang bernama Andreas Faber-Kaiser. Dalam bukunya yang berjudul Jesus Die in Kashmir, ia mengatakan bahwa pada masa itu Yesus pergi ke Tibet untuk mempelajari pengertian ilahi dan mempelajari hukum-hukum Buddha. Kisah-kisah tersebut tidak lebih dari sekedar kisah fiksi yang spekulatif, yaitu suatu usaha untuk mencari tahu kehidupan Yesus saat berumur 13 sampai dengan 29 tahun. Karena itu kita menolak kisah-kisah spekulasi fiksi tersebut, bukan karena kisah-kisah tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran sumbernya, tetapi juga karena Alkitab memang tidak membenarkan kisah-kisah tersebut. Atau dengan kata lain, kisah-kisah fiksi tersebut bertentangan dengan apa yang dikatakan Alkitab. Tidak tercatatnya sebagian besar kehidupan Yesus ini disebut dengan istilah the silent period, atau dikenali juga dengan istilah the lost years of Jesus, atau tahun-tahun kehilangan Yesus. Beberapa dari penulis buku dan artikel yang pernah saya baca menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan the lost years of Jesus adalah kisah hidup Yesus yang tidak tercatat dalam Injil pada saat Yesus berusia 12 sampai dengan 30 tahun. Namun dalam penelitian saya, ada dua periode di mana kisah hidup Yesus menjadi sebuah misteri karena tidak dicatat dalam Alkitab, yaitu periode ketika Yesus berusia 9 hari sampai dengan 12 tahun sebelum kemunculannya di Bait Allah, dan periode usia 12 tahun
setelah kemunculannya di bait Allah sampai dengan usia 30 tahun saat ia memulai pelayanannya. Jadi dalam pemahaman saya yang dimaksud dengan the lost years of Jesus itu mencakup kedua periode tersebut di atas. Lalu, di mana Yesus pada usia setelah 8 hari sampai dengan 12 tahun menurut tradisi Yahudi? Menurut hukum Yahudi, usia seorang anak digolongkan dalam 8 fase, yaitu Yalet usia bayi, Yonek usia menyusu, Olel lebih dari usia menyusu, Gemul usia disapih, Tap usia mulai berjalan, Ulem usia anak-anak, Naar usia menjelang remaja, dan Bahar usia remaja. Dari catatan tentang kehidupan Yesus dalam Injil, kita hanya membaca 3 fase usia saja yang ditulis, yaitu fase bayi Yelet, kemudian fase usia menyusu Yonek, yaitu ketika ia diserahkan di bait Allah di hadapan Simeon dan Hana, dan fase remaja atau Bahar saat berusia 12 tahun ketika Yesus diajak Yusuf dan Maria, kedua orang tuanya, ke Yerusalem. Mengapa demikian? Penjelasan yang paling memuaskan karena 3 fase, yaitu fase Yalet, Yonek, dan Behar itu memang dianggap oleh para penulis Injil sebagai hal yang paling penting sehubungan dengan ketaatan Yesus pada hukum Taurat dan kebudayaan Yahudi saat itu. Dalam pemahaman saya, 1. Fase Yalet atau kelahiran penting dicatat oleh penulis Injil karena hal ini berhubungan dengan eksistensi Kristus sebagai manusia yang lahir dari perawan dengan cara yang unik. Karena Alkitab berulang kali memberitahukan Yesus lahir dari seorang perawan. 2. Fase Yonek atau sunat dan penyerahan penting dicatat penulis Injil karena fase ini berhubungan dengan kopnan atau perjanjian kekal Allah dengan Abraham, nenek moyang bangsa Israel. Kejadian 17 ayat 10-14. Dan 3, fase Bahar usia 12 tahun penting dicatat karena pada usia itu seorang anak laki-laki Yahudi diteguhkan dalam suatu upacara yang disebut mitzvah. Upacara ini secara literal menunjukkan bahwa seorang anak remaja mulai bertanggung jawab secara penuh atas segala perbuatannya di hadapan Tuhan. Dalam rangkaian ritual Yahudi itu, Yesus harus melakukan aliyah atau naik dan bemah atau menghadap mimbar untuk menerima hukum Taurat. Upacara ini dilakukan pada hari Sabat, karena itu disebut juga Tepilim Sabat. Pada usia 12 tahun ini adalah masa persiapan Yesus untuk menjadi anggota penuh asosiasi sinagoga Yahudi. Anggota penuh asosiasi sinagoga Yahudi harus berusia 13 tahun. Selain aturan yudisial di atas, di dalam kebudayaan Yahudi, pendidikan pada masa kanak-kanak itu penting. Ada beberapa tahap pendidikan yang dilaksanakan dalam kebudayaan Yahudi, yaitu 1. Mikra, yaitu tahap di mana seorang anak diajar membaca Taurat mulai usia 5 tahun. 2. Misnah, yang mulai usia 10 tahun. Misnah berasal dari bahasa Ibrani sana yang artinya mengulang. Jadi pada tahap ini seorang anak diajar mampu mengulangi apa yang sudah dipelajari. 3. Talmud, yang dimulai pada usia 13 tahun. Namun pada zaman Yesus, Talmud dimulai pada usia 12 tahun. Talmud berasal dari kata Ibrani lamat yang berarti belajar, yaitu tafsir perjanjian lama dalam bahasa Yahudi yang menekankan tradisi-tradisi lisan di sekitar soal hukum. Sebagai seorang anak, Yesus pastilah menempuh semua proses pendidikan Yahudi tersebut. Ia menempuh pendidikan seperti halnya anak-anak Yahudi lainnya. Kesimpulan ini juga diteguhkan oleh Profesor Frank Errington yang mengatakan, aspek terpenting dalam pendidikan Yesus adalah belajar perjanjian lama. Sebagaimana kebiasaan seluruh anak Yahudi, pendidikannya tentang Alkitab dimulai pada usia 5 tahun di sinagoga.
pada setiap ibadah di sinagoga, ia mendengarkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, dari catatan sejarah kita dapat melihat tingginya nilai yang diletakkan orang Yahudi terhadap kitab suci, khususnya hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa. Hukum Taurat inilah yang diajarkan oleh orang-orang tua Yahudi, termasuk orang tua Yesus, kepada anak-anak mereka, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Lalu kita diingatkan bahwa pada umur 12 tahun, Yesus sudah berdebat dengan ahli Taurat di bait Allah. Artinya, sejak bayi hingga umur 12 tahun, Yesus belajar Taurat dan kitab para nabi, sesuai dengan tahap-tahap usia pendidikan dalam tradisi Yahudi. Dengan demikian jelaslah bahwa di masa 1-12 tahun tersebut, Yesus berada dalam asuhan orang tuanya, yaitu Yusuf dan Maria, di lingkungan keluarganya di Nazaret. Bandingkan Matius 2 ayat 23. Dan selama masa-masa itulah Yesus belajar sesuai dengan tahap pendidikan dalam kebudayaan Yahudi. Profesor Craig Even mengatakan, menurut berbagai penulis Yahudi, orang tua Yahudi memang mendidik anak-anak mereka dalam hukum Taurat. Sementara itu, Profesor Henry Thyssen mengatakan, perkembangan mental Yesus bukanlah semata-mata hasil pelajaran di sekolah-sekolah pada zaman itu, Yohanes 7 ayat 15, tetapi harus dianggap sebagai hasil pendidikannya dalam keluarga yang saleh. Sekarang Yesus pada usia 13-29 tahun menurut tradisi Yahudi. Menurut tradisi Yahudi, seseorang dianggap dewasa, matang, cukup umur. Untuk mengajar adalah saat berusia 30 tahun. Inilah usia di mana seseorang mulai dapat diakui sebagai rabi atau guru oleh lingkungan masyarakat Yahudi. Yesus yang lahir dan besar dalam budaya tersebut mengetahui hal ini dengan pasti. Itulah sebabnya mengapa ia mulai muncul dan mengajar ketika berusia 30 tahun. Menurut catatan Injil Lukas 3 ayat 23. Dan ini nampaknya merupakan alasan mengapa para penulis kitab Injil tidak menganggap perlu untuk menulis kisah hidup Yesus sebelum usia 30 tahun tersebut. Sesuai dengan genre biografi Helenistik. Seperti yang saya katakan di depan tadi, di mana para penulis biografi Helenistik tidak berkewajiban menceritakan secara keseluruhan tahap-tahap kehidupan biografi seseorang. Tetapi mereka hanya mencatat hal-hal yang penting dan tertentu. Karena memang demikianlah umumnya kehidupan dalam budaya Yahudi saat itu. Jadi para penulis Injil memilih untuk menulis kisah, ajaran maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan utama kedatangan Yesus ke dalam dunia, yaitu untuk menjadi juru selamat yang menebus dosa manusia. Kisah para Rasul 1 ayat 1-2. Sedikit tambahan tentang pendidikan. Anak laki-laki Yahudi yang berusia 13 tahun wajib menjadi anggota penuh asosiasi sinagoga Yahudi. Dan pada usia 20 tahun seseorang harus memasuki sekolah khusus Yahudi, yaitu Beit Midrash, untuk melakukan studi Midrash, yaitu penelitian, penyelidikan, dan penafsiran teks atau dokumen tertentu, yaitu menunjuk pada sistem eksegesis rabbinik terhadap teks literatur Yahudi. Pada usia 30 tahun baru boleh mengajar di depan umum dan khalayak ramai. Lalu bagaimana dengan Yesus sendiri? Sekali lagi, sebagai seorang anak, ia menempuh semua proses pendidikan Yahudi tersebut. Ia menempuh pendidikan seperti halnya anak-anak Yahudi lainnya. Menjadi anggota penuh asosiasi sinagoga Yahudi pada usia 13 tahun dan mulai belajar Midrash pada usia 20 tahun hingga 30 tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada usia 13-30 tahun, Yesus tetap berada di Nazaret dalam asuhan orang tuanya dan belajar sesuai tahap pendidikan Yahudi tersebut. Sementara itu, di luar waktu pendidikannya, tentu saja ia membantu orang tuanya untuk membuat perkakas dari kayu. Alkitab mencatat, setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu?
Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Matius 13 ayat 54 sampai 55. Di sini jelas bahwa orang-orang mengenali Yesus dan keluarganya. Jika Yesus di usia 12 sampai 30 tahun telah pergi meninggalkan orang tua, keluarga, dan kampung halamannya untuk mengembara, maka pastilah orang-orang akan sulit mengenali dia. Tetapi beberapa kali orang-orang dengan mudah mengenali Yesus sebagai anak Yusuf, si tukang kayu itu. Jadi nampaknya memang Yesus sudah dikenali di sekitar Israel dan Yudea pada saat-saat itu. Nah, karena Alkitab tidak menyinggung tentang Yusuf pada periode usia Yesus 13 sampai 30 tahun, maka tampaknya Yusuf meninggal lebih dahulu daripada Maria. Dan sesuai dengan tradisi Yahudi, Yesus sebagai anak sulung secara sosial ekonomi harus mengambil alih tanggung jawab menjadi tulang punggung kehidupan keluarga untuk membantu ibunya Maria. Bisa dipastikan bahwa hari-hari kehidupan Yesus di usia 13 sampai 30 tahun itu diisi dengan belajar dan bekerja membantu ekonomi keluarganya. Dengan demikian tidak ada alasan untuk menerima pendapat bahwa Yesus pada usia 13 sampai 30 tahun pergi meninggalkan orang tua dan keluarganya di Nazaret ke India atau Tibet dan lain sebagainya. Yesus adalah orang yang taat hukum Taurat dan patuh pada orang tuanya. Profesor Donald Guthrie menyatakan, tetapi komentar Lukas bahwa Yesus patuh pada orang tuanya merupakan kesimpulan mengenai kehidupan Yesus dalam seluruh masa pertumbuhannya. Bandingkan Lukas 2 ayat yang ke-51. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, jelaslah bahwa di masa kanak-kanaknya, yaitu usia 1 sampai 12 tahun, Yesus berada dalam asuhan orang tuanya di lingkungan keluarganya di Nazaret. Bandingkan Matius 2 ayat 23. Dan selama masa-masa itu, Yesus belajar sesuai tahap pendidikan dalam kebudayaan Yahudi. Sedangkan di masa remajanya usia 13 tahun hingga 30 tahun bisa dipastikan bahwa hari-hari kehidupan Yesus di usia itu diisi dengan belajar dan bekerja membantu keluarganya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk menerima pendapat bahwa Yesus pada usia 13 sampai 30 tahun pergi meninggalkan orang tua dan keluarga di Nazaret ke India, Tibet, dan lain sebagainya. Yesus selama masa-masa itu tetap berada di Nazaret.